let it bang, bang. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi bertemu dengan Ibu di pembelajaran daring biologi kita hari ini. Topik hari ini yang mau kita bahas yaitu mengenai organ dan sistem organ pada hewan. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan penjelasan saya berikut ini. Organ pada hewan. Organ adalah kumpulan dari berbagai macam jaringan yang melaksanakan suatu tugas tertentu. Beberapa jaringan tersebut saling terkait membentuk suatu organ dan bekerja sama untuk melaksanakan fungsi tertentu. Organ pada hewan yang mau kita bahas hari ini yaitu pada animalia. Jadi kita harus tahu bahwa manusia itu tergolong ke dalam kingdom animalia atau hewan. Jadi bisa juga yang kita bahas ini adalah organ pada manusia. Berdasarkan letaknya, organ dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama organ dalam, contohnya ada hati, jantung, ginjal, lambung, dan lain-lain. Yang kedua organ luar seperti kulit, mata, telinga, dan hidung. Selanjutnya kita akan lihat contoh-contoh organ. Di sini ada saya berikan contoh-contoh organ yang dikeluarkan. Ya, ada otak, telinga, jantung, limpa, lambung, ginjal, ya, ureter, uretra. Atau kantung kemih ada testis, oviduk, usus halus, usus buntu, hati, paru-paru, ada trakea, bronkus, diafragma. Di sini saya akan memberikan sampelnya, itu ada 3 contoh organ sebagai penjelasannya. Yang pertama ada organ otak. Otak adalah pusat sistem saraf pada manusia. Otak itu berperan dalam mengendalikan hampir semua pergerakan organ dan anggota gerak pada manusia. Otak juga berperan penting dalam nalar, intuisi, pemikiran, logika, dan perasaan pada manusia. Fungsi otak adalah mengatur sebagian besar gerakan tubuh dan pengaturan beberapa fungsi tubuh seperti detak jantung, keseimbangan cairan, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua itu ada organ lambung. Lambung merupakan salah satu organ yang menyusun pencernaan manusia dan vertebrata. Tersusun dari beberapa jaringan, yaitu ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan ikat. Fungsi organ lambung adalah untuk mencerna makanan. Contoh organ yang ketiga yang saya berikan itu adalah organ mata. Mata adalah salah satu dari panca indera yang dapat menangkap cahaya dan meneruskannya ke otak. Manusia memiliki sepasang mata yang terletak di wajah, tepatnya di antara hidung dan kening. Fungsi utama mata adalah untuk melihat. Nah, itu dia tadi 3 contoh yang sudah saya berikan mengenai organ yang terdapat pada hewan atau pada manusia. Contoh-contoh organ yang lain bisa kalian lihat nanti sendiri. Selanjutnya kita akan membahas sistem organ pada hewan. Sistem organ itu artinya terdiri atas beberapa organ yang saling bekerja sama, menjalankan suatu proses yang menunjang kehidupan seluruh sistem-sistem organ yang lain. Nah, keseluruhan dari sistem organ tersebut akhirnya membentuk satu individu atau yang biasa kita sebut dengan organisme. Makhluk hidup multiseluler, contohnya itu adalah hewan. Pada manusia juga ya, termasuk makhluk hidup multiseluler, adalah organisme dengan kompleksitas sistem yang tinggi ya. Pada organisme multiseluler hewan, fungsi-fungsi hidupnya ditopang oleh berbagai macam sistem organ. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh dari sistem organ yang menyusun suatu organisme atau individu atau manusia atau hewan. Yang pertama itu ada sistem organ sistem rangka. Sistem rangka adalah sistem organ yang tersusun dari beberapa organ rangka
seperti organnya antara lain ada tulang belakang, tengkorak, tulang rusuk, tulang dada, tulang anggota badan bagian atas, tulang anggota bagian bawah, dan sebagainya. Bersama dengan sistem otot, sistem rangka dikenal juga sebagai sistem gerak. Adapun fungsi dari sistem rangka yang pertama, untuk melindungi bagian tubuh yang lunak. Yang lunak itu kayak mana? Kayak ini, kayak jantung ya. Itu kan juga dilindungi oleh contohnya tulang rusuk. Oke, lalu yang kedua, fungsinya sistem rangka adalah sebagai tempat melekatnya otot. Yang ketiga, sebagai tempat menyimpannya mineral. Yang keempat, sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Jadi sel-sel darah yang terdapat di dalam tubuh kita itu dibentuk di sistem rangka. Baru yang terakhir, fungsi dari sistem rangka adalah untuk melindungi organ-organ vital ya. Bisa juga kayak jantung tadi yang kita bahas. Otak ya, otak dilindungi oleh tulang tengkorak. Lalu yang kedua itu contoh dari sistem organ adalah sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ yang tersusun dari beberapa organ seperti otak, sumsum tulang belakang, serabut saraf, dan simpul-simpul saraf. Sistem saraf dibagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf merupakan sistem organ yang bertanggung jawab dalam pengaturan atau koordinasi aktivitas tubuh. Adapun fungsi dari sistem saraf yaitu yang pertama, fungsinya untuk menerima dan merespon rangsangan. Yang kedua, untuk menghantarkan rangsangan ke semua bagian tubuh. Yang ketiga, fungsi sistem saraf sebagai pusat keseimbangan dan koordinasi otot. Yang terakhir, fungsi sistem saraf sebagai pengatur gerak refleks. Organ yang ketiga, sistem organ yang ketiga yaitu sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan adalah sistem organ yang bertanggung jawab dalam proses pencernaan makanan. Sistem ini melibatkan beberapa organ pencernaan seperti mulut, esofagus, lambung, usus 12 jari, usus halus, usus besar, hati, empedu, pankreas, dan rektum. Adapun fungsi dari sistem pencernaan makanan adalah untuk mencerna makanan dan menyerap sari-sari makanan untuk proses fisiologis di dalam tubuh. Yang keempat, sistem pernafasan. Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem organ yang tersusun dari beberapa organ respirasi seperti hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Adapun fungsi dari sistem pernafasan adalah yang pertama, menyediakan oksigen bagi tubuh. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Yang ketiga, memecah zat-zat makanan untuk menghasilkan energi. Yang keempat, menyediakan permukaan untuk pertukaran gas. Dan yang terakhir, fungsi sistem pernafasan adalah mencegah masuknya makanan ke dalam organ pernafasan. Yang terakhir itu adalah sistem peredaran darah. Sistem peredaran atau sistem transportasi darah adalah sistem organ yang bertanggung jawab dalam proses peredaran darah, disusun oleh beberapa organ seperti jantung, arteri, kapiler, vena, kelenjar limfa, dan pembuluh limfa. Adapun fungsi sistem peredaran darah adalah yang pertama, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, mengangkut hormon dari kelenjar ke organ sasaran. Misalnya hormon mau dibawa dari kelenjar tiroid ya, untuk diedarkan ke organ yang memerlukan untuk pertumbuhan. Baru yang keempat yaitu fungsinya mengangkut zat sisa metabolisme yang tidak berguna lagi, atau biasa disebut dengan ada ya, misalnya kayak CO2. CO2 kan tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Ya, itu juga darah juga yang membantu mengangkut untuk dibawa nanti keluar.
Baru yang terakhir, fungsi sistem peredaran darah adalah melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Karena kita memiliki yang namanya leukosit atau sel darah putih. Nah, selain yang 5 tadi, ada pun sistem organ lainnya yang mendukung dalam suatu organisme atau individu, itu adalah sistem ekskresi, sistem limfa, sistem hormon atau endokrin, sistem indera, dan yang terakhir itu adalah sistem reproduksi baik pada laki-laki maupun pada wanita. Baiklah, itu dia tadi materi kita mengenai organ dan sistem organ pada hewan, animalia atau pada manusia. Terima kasih buat perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran daring kita berikutnya. Dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga keamanan, selalu gunakan masker saat keluar rumah, dan rajin mencuci tangan. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.